Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Ayu Pratiwi dari kelas 11 bahasa 2. Saya akan menjelaskan materi tentang penjajahan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, pemerintahan Jepang melakukan mobilisasi massa dalam jumlah besar, gunanya untuk memenangi Perang Asia Timur. Program Romusa bersifat sementara, hanya di awal pendudukan Jepang bersifat baik untuk menarik simpati. Tidak lama setelah itu, makanan, pakaian, barang-barang, dan obat-obatan pun menghilang dari pasaran. Bangsa Indonesia diperlakukan tidak manusiawi, sehingga banyak yang menolak menjadi Romusa. Karena banyak yang menolak, Jepang pun akhirnya menggunakan cara paksa. Mereka dipekerjakan di lingkungan terbuka, membangun kubu-kubu pertahanan, jalan raya, dan lapangan udara. Karena sulit berpakaian, banyak rakyat yang memakai celana terbuat dari karung goni, dan perempuannya menggunakan karet panas yang menempel di tubuhnya. Masa itu banyak orang berebut makanan bekas di bak-bak sampah. Melihat mayat pun di jalanan itu sudah menjadi hal yang biasa. Masa ini juga merupakan masa kelam bagi para perempuan Indonesia. Masa remaja mereka direnggut secara paksa menjadi seorang Jugun Yangfu atau PKS, tentara kerajaan Jepang, untuk memenuhi kebutuhan biologis para serdatunya. Mereka dengan cara kasar menculik bahkan memerkosa di depan keluarganya sendiri. Sebelum menjalani tugas sebagai Jugun Yangfu, perempuan diperiksa kesehatan yang dapat merendahkan martabat mereka. Siksaan berupa tamparan, pukulan, tendangan yang dilakukan oleh tentara Jepang juga sudah biasa. Kemudian juga diaborsi secara paksa apabila mereka hamil. Banyak perempuan mati dalam lanjut karena sakit, bunuh diri, dan disiksa. Oleh karena itu, muncullah berbagai perlawanan, yaitu perlawanan dari Aceh. Salah satu perlawanan dari Aceh terhadap Jepang di Indonesia, perlawanan rakyat yang terjadi di Chotpling dipimpin oleh Abdul Jalil. Karena melihat kekejaman pemerintahan Jepang, terutama Romusa, Abdul Jalil bertekad melakukan perlawanan untuk melawan kekejaman yang dilakukan penduduk Jepang. Berhasil menggerakkan para santri dan rakyat di sekitar Chotpling. Namun gerakan ini di mata Jepang sangatlah berbahaya. Jepang tidak hanya diam. Jepang berusaha membujuk Abdul Jalil untuk berdamai, tapi Abdul Jalil menolak jalan damai. Maka mereka pada tanggal 10 November 1942, Jepang menyerahkan pasukannya untuk menyerang Chotpling. Kemudian pertempuran berlanjut hingga pada tanggal 24 November 1942, saat rakyat menjalani ibadah sholat subuh. Karena diserang, rakyat pun dengan sekuat tenaga melawan. Rakyat dengan bersenjatakan pedang dan kelewang bertahan, bahkan dapat memukul mundur tentara Jepang. Lalu Jepang datang untuk kedua kalinya, tetapi dapat digagalkan oleh rakyat. Dari situlah kekuatan Jepang mulai ditingkatkan lagi. Jepang melancarkan serangan ketiga kalinya dan berhasil menghancurkan pertahanan rakyat Chotpling. Ketika Abdul Jalil sedang melaksanakan sholat, dia ditembaki dari belakang. Selanjutnya perlawanan dari Singapura. Rakyat Singapura sangat benci terhadap penduduk Jepang, apalagi mengetahui perilaku pemerintahan Jepang sangatlah kejam. Zainal Mustafa dengan pengikutnya bertempur mati-matian hadapi serangan Jepang yang menggunakan senjata api. Karena jumlah pasukannya yang lebih banyak dan senjatanya lengkap, tentara Jepang berhasil memenangkan peperangan dari Zainal Mustafa. Perlawanan dari Kalimantan. Para petani dan rakyat Indramayu pada umumnya hidup sengsara. Jepang telah bertindak semena-mena terhadap para petani. Mereka harus menyerahkan sebagian besar hasil padinya kepada Jepang. Rakyat yang baru saja memanen padinya harus langsung ke balai desa. Pemilik mengajukan permohonan kembali untuk mendapatkan sebagian padi hasil panennya. Rakyat protes dan melawan. Setelah kejadian itu, maka terjadilah perlawanan yang dilancarkan oleh rakyat. Namun sekali lagi, rakyat tidak mampu melawan kekuatan Jepang.
yang didukung dengan tentara atau senjata yang salah satu perlawanan dari Kalimantan. Salah satu perlawanan di Kalimantan adalah perlawanan yang dipimpin oleh Pangsuma, seorang pemimpin suku Dayak. Pangsuma dan pengikutnya melancarkan perlawanan terhadap Jepang dengan taktik perang gerilya. Namun harus dipahami bahwa di kalangan penduduk juga berkeliaran para mata-mata Jepang yang berasal dari Indonesia sendiri. Lebih menyedihkannya lagi, para mata-mata tidak segan-segan menangkap rakyat, melakukan penganiayaan, pembunuhan terhadap orang yang dicurigai, atau bahkan saudaranya sendiri. Adanya mata-mata inilah yang sering membuat perlawanan para pejuang di Indonesia dapat digalakkan oleh Jepang. Bung Karno pernah berkata, "Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri." Saya cukupkan penjelasan tentang materi penjajahan Jepang, kurang lebihnya mohon maaf.